nama saya Salsabila Firdiana dengan nomor pokok 18311-2340250-246. Halo, perkenalkan nama saya Yunita Hirunisa Syafikri, nomor pokok mahasiswa 18311-2340250-218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Purnamasari dengan nomor pokok mahasiswa 18311-2340250-217. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adiba Alesabita dengan NPM 18311-2340250-219. Perkenalkan, nama saya Lydia Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PBB dan BPHTB. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang PBB, BPHTB, dan juga Bea Materai. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan pengertian dari PBB. PBB sendiri singkatan dari Pajak Bumi dan Bangunan. PBB ini adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat daripadanya. Sedangkan pengertian dari BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Selanjutnya adalah pengertian dari bea materai. Bea materai ini merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain, jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Selanjutnya adalah subjek dan objek. Yang pertama adalah subjek pajak dari PBB. Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa WP-nya, maka yang menjadi subjek pajak diatur sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi atau bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, objek pajak yang memanfaatkan atau menggunakan bumi tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Yang kedua, suatu subjek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Selanjutnya, yang ketiga adalah subjek pajak yang dalam waktu lama berada di luar wilayah letak pajak objek pajak. Sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasai oleh orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa tersebut ditunjuk sebagai wajib pajak. Selanjutnya adalah objek. Yang menjadi objek pajak dari PBB adalah bumi dan bangunan. B. BPHTB, singkatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang A ada subjek. Subjek pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Oleh karena itu, subjek pajak dibebani oleh kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang BPHTB. B ada objek. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi A. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam, perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Baru karena kelanjutan pelepasan hak yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Di luar pelepasan hak yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Bea materai. A. Ada subjek, pihak yang menerima atau memperoleh manfaat dari dokumen yang bersangkutan, kecuali jika pihak tersebut menentukan lain. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh penerima, misalnya pada kuantitas. Dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak terkait terutang bea materai, misalnya pada surat perjanjian di bawah tangan. B. Objek. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat sebagai alat pembuktian atas perbuatan, penyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Akta-akta notaris dan salinannya, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, PPAT, dan rangkap-rangkapnya. Surat yang memuat jumlah uang di atas sebesar
Rp250.000, surat berharga seperti wesel, promes, dan akse yang harga nominalnya di atas Rp250.000. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian dalam pengadilan. Yang ketiga ada tarif. Untuk PBB sendiri, tarif pajak dan bumi bangunan yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5%. Selanjutnya, BPHTB. Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Selanjutnya ada Bea Materai. Nilai bea materai yang berlaku adalah sebesar Rp3.000 dan Rp6.000 sesuai jenis dokumen yang dikenai bea dan penggunaan dokumen. Pembayaran bea materai dilakukan terlebih dahulu daripada saat terutang. Tata cara perhitungan penyetoran dan pelaporan PBB. PBB sama dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali presentasi NJKP dikali dalam kurung NJOP dikurang NJOP TKP. BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPOPKP sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. Contoh kasus PBB. Contoh kasus PBB ini, yang pertama adalah wajib pajak CV berkah mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 800 meter dengan NJOP Rp335.000 per meter, bangunan rumah seluas 400 meter dengan NJOP Rp505.000 per meter, taman mewah seluas 200 meter dengan NJOP Rp98.000 per meternya, pagar mewah sepanjang 100 meter dan tinggi rata-rata 150 cm dengan NJOP Rp1.200.000 per meter. Presentasi nilai jual kena pajak atau biasa disebut dengan assessment value sebesar 20% dan NJOP TKP-nya ditetapkan sebesar Rp10 juta. Jawabannya dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Besarnya PBB yang terhutang dihitung sebagai berikut. NJOP tanah 800 meter dikali Rp335.000 sama dengan Rp268 juta. NJOP bangunan rumah 400 meter dikali Rp505.000 sama dengan Rp202 juta. Taman mewah 200 meter dikali Rp98.000 sama dengan Rp19.600.000. Pagar mewah 100 dikali 1,50 meter dikali Rp1.200.000 sama dengan Rp180.000. Hasil total perhitungannya adalah Rp401.600.000. NJOP sebagai dasar perhitungan PBB sebesar Rp669.600.000. NJOP TKP-nya yang diketahui Rp10 juta. NJOP sebagai dasar perhitungan PBB adalah sebesar Rp659.600 juta. NJKP sama dengan 20% dikali Rp695.600.000, hasilnya adalah sebesar Rp131.920.000. Kemudian PBB dapat dihitung dengan cara 0,5% dikali Rp131.920.000, hasilnya adalah sebesar Rp659.600.000. Selanjutnya adalah contoh kasus BPHTB. Tuan Arsyad membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar Rp500 juta. Besarnya BPHTB yang terhutang dihitung sebagai berikut. NPOP sebesar Rp500 juta dikurang NPO PTKP sebesar Rp60 juta akan menghasilkan NPO PKP sebesar Rp440 juta. Pajak BPHTB yang terutang sebesar 5% dikali Rp440 juta, maka hasil tersebut sebesar Rp22 juta. Elemen yang kelima adalah tata cara pembayaran dan pelaporan. Untuk PBB, tata cara pembayaran dan pelaporannya adalah 1. Pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak yang terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Yang ketiga, pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar akan didenda administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang keempat, denda administrasi ditambah kurang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak atau STP dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
Yang kelima, jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayar pada waktunya ditagih dengan surat paksa. Yang keenam, Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 atau Bupati atau Wali Kota Kepala Daerah tingkat 2. B. BPHTB. A. BPHTB yang terutang harus dibayar atau dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, yaitu sama dengan saat terutangnya BPHTB. B. Wajib pajak wajib membayar BPHTB yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem pemungutan BPHTB adalah self-assessment. C. BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran BPHTB. D. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar atau SKBKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar. E. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan atau SKB-KBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang terutang diterbitkannya SKB-KBT. F. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan BPHTB dan WP dikenakan sanksi berupa denda dan atau bunga apabila 1. BPHTB yang terutang tidak atau kurang bayar. 2. Dari hasil pemeriksaan surat setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Pada saat WP memperoleh surat tagihan BPHTB, jumlah yang harus dibayar oleh WP adalah sebesar BPHTB terutang yang tidak atau kurang bayar dalam surat tagihan BPHTB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya. C. Bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Adapun cara pelunasan bea materai yaitu A. Dengan menggunakan benda materai yaitu materai tempel dan kertas materai. B. Dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sebagai warga negara yang baik, kita semua harus taat membayar pajak demi masa depan negara kita yang lebih baik. Orang bijak taat membayar pajak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.